Yerusalem Barat baru saja mengalami salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah rudal balistik milik Mesir dengan nama Al-Sakar jatuh tepat di kawasan permukiman padat, menghancurkan lebih dari 2.800 rumah dalam hitungan detik. Ledakan itu membuat seluruh distrik bergetar, memunculkan kepanikan massal, dan meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dipercaya. Saksi mata menyebut suara ledakan terdengar seperti gedung pencakar langit runtuh sekaligus. Asap hitam membubung ke udara, kaca-kaca bangunan pecah, dan jalan raya berubah menjadi puing. Pasukan darurat Israel langsung dikerahkan, namun banyak lokasi sulit dijangkau karena reruntuhan menutup akses utama. Kementerian Kesehatan Israel mengkonfirmasi korban tewas dan luka terus bertambah setiap jamnya. Ribuan warga kehilangan rumah, tidur di jalanan, dan sebagian besar masih dalam kondisi syok berat. Di lokasi ledakan, ambulans berdesakan, sirene meraung tanpa henti, dan tentara Israel terlihat kebingungan menghadapi skala kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan bisa terjadi di jantung Yerusalem Barat. Mesir mengklaim rudal ini adalah bentuk balasan atas serangan Israel di Rafah setelah militer Zionis mengebom jalur pengiriman bantuan kemanusiaan yang dibawa lewat aliran laut. Keputusan Israel menyerang konvoi bantuan tersebut ternyata berujung fatal. Mereka kini justru menghadapi konsekuensi dengan serangan balistik langsung ke wilayah pemukiman. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, terbukti tidak berdaya menghadapi rudal Al-Sakar. Radar sempat mendeteksi, tetapi intercept gagal total. Iron Dome lebih kayak Iron Foam, leleh duluan kena panas roket. Sindir seorang warga yang marah saat diwawancara. Kekecewaan publik semakin memuncak. Banyak yang mempertanyakan miliaran dolar yang dihabiskan untuk sistem pertahanan yang ternyata gampang ditembus. Ledakan ini juga menyingkap realita getir. Yerusalem Barat yang selama ini digadang-gadang sebagai wilayah paling aman, kini luluh lantak. Selama ini mereka nyombong kalau Yerusalem Barat benteng suci, sekarang malah jadi puing suci, ujar salah satu analis Timur Tengah dengan nada sarkas. Pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat, namun para pejabat terlihat saling melempar kesalahan. Ada yang menyalahkan intelijen, ada yang menyalahkan sistem pertahanan, ada pula yang menyalahkan negara tetangga. Sementara itu, warga sipil tidak peduli siapa yang salah. Mereka hanya tahu rumahnya hancur dan nyawanya terancam. Kekacauan ini diperkirakan akan memicu krisis kemanusiaan baru di Israel sendiri. Ribuan pengungsi internal kini membutuhkan makanan, air bersih, dan tempat tinggal darurat. Ironisnya, kondisi ini mirip dengan penderitaan warga Gaza yang selama bertahun-tahun mereka bombardir. Zionis akhirnya ngerasain rasanya jadi pengungsi. Bedanya, mereka ngungsi bukan karena perang melawan Hamas, tapi karena dihajar Mesir, cibir seorang netizen Arab di media sosial. Babak baru konflik ini jelas menunjukkan perubahan besar. Rudal Al-Sakar tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga mental warga Israel yang selama ini yakin diri mereka terlindungi oleh teknologi militer tercanggih. Kronologi serangan ini bermula dari pengiriman bantuan kemanusiaan Mesir untuk Gaza. Lewat jalur laut, konvoi bantuan berisi makanan, obat-obatan, dan logistik darurat bergerak menuju wilayah yang sudah berbulan-bulan diblokade Israel. Tujuan utamanya jelas, menyelamatkan ribuan warga sipil Gaza dari kelaparan dan krisis medis. Namun, langkah itu justru dianggap ancaman oleh Israel. Militer Israel menuding konvoi tersebut menyelundupkan senjata untuk Hamas. Tanpa bukti konkret, mereka melancarkan serangan udara ke Rafah, menghancurkan sebagian jalur pengiriman. Bagi Israel, kalau ada kardus mie instan, pasti dianggap kotak peluncur rudal. Kalau ada selimut, pasti dianggap jubah Iron Man. Pokoknya, semua bisa jadi alasan buat ngebom. Sindiran seorang pengamat independen. Serangan itu langsung memicu kemarahan Mesir. Pemerintah Kairo menegaskan bahwa pengiriman bantuan bersifat murni kemanusiaan dan di bawah pengawasan organisasi internasional. Tapi Israel bergeming, menyebut operasi itu sebagai langkah preventif. Padahal, preventif model Israel itu artinya tembak dulu, bikin alasan belakangan. Mesir tidak tinggal diam.
Hubungan mereka dengan Gaza bersifat historis dan politis. Dengan cepat, Presiden Mesir memerintahkan peluncuran rudal balistik Al-Saqr sebagai balasan. Langkah ini menandai perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam konflik terbaru, Mesir secara terbuka menyerang jantung Israel, bukan hanya retorika diplomatik. Bagi Israel, serangan ini jadi bumerang besar. Mereka selama ini menganggap negara Arab sekitar tidak berani mengambil langkah militer langsung. Zionis biasa main bully, giliran dibalas malah nangis minta tolong ke Paman Sam. Tulis salah satu komentar yang viral di media sosial. Tak hanya itu, propaganda Israel yang selalu menggambarkan dirinya sebagai korban juga runtuh seketika. Dunia melihat jelas bagaimana mereka menyerang konvoi bantuan lebih dulu. Israel itu kayak maling teriak maling. Mereka yang ngebom bantuan, tapi giliran dibalas malah teriak teroris, kata seorang analis Timur Tengah dengan nada tajam. Narasi panjang dari Tel Aviv soal hak membela diri kini dipertanyakan. Bagaimana bisa sebuah negara yang jelas-jelas mengebom pengiriman obat dan makanan, kemudian mengeluh saat dibalas dengan rudal? Jawabannya simpel. Standar ganda adalah agama kedua Zionis. Kemarahan Mesir juga mendapat dukungan dari banyak negara Arab lain. Mereka melihat serangan ini sebagai bukti bahwa Israel sudah melampaui batas. Bahkan beberapa negara yang biasanya diam kini mulai buka suara, menuduh Israel sengaja memperpanjang penderitaan Gaza. Situasi ini memperlihatkan betapa keputusan Israel untuk menyerang Rafah adalah blunder strategis. Serangan yang awalnya dimaksudkan untuk menunjukkan dominasi justru membuka celah besar. Kini, Israel sendiri yang terkena serangan di dalam wilayahnya. Yang lebih menyakitkan bagi mereka adalah ironi sejarah. Gaza yang mereka bombardir tiap hari tetap bertahan, tapi Yerusalem Barat, simbol kekuatan mereka, justru hancur lebur karena satu rudal. Mungkin Zionis lupa, karena itu bukan teori konspirasi, itu hukum alam, ujar seorang komentator dengan nada sinis. Dampak serangan rudal Al-Saqr langsung terasa di seluruh Yerusalem Barat. Lebih dari 2.800 rumah hancur, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan ratusan ribu warga harus mengungsi ke pusat penampungan darurat. Sekolah, stadion, bahkan parkiran bawah tanah dijadikan tempat tidur darurat. Pemandangan ini bikin banyak orang terhenyak. Kota yang selama ini diklaim sebagai pusat modernitas Israel, kini berubah jadi kamp pengungsi raksasa. Ironisnya, kondisi ini sangat mirip dengan situasi Gaza. Bedanya, kali ini bukan warga Palestina yang jadi korban, melainkan warga Israel sendiri. Selama ini mereka ngetawain tenda pengungsi Gaza, sekarang mereka sendiri yang rebutan kasur lipat dari PBB. Karma nggak pakai visa, langsung nyampe, sindir seorang aktivis Arab di Twitter. Di jalan-jalan Yerusalem Barat, antrean panjang untuk makanan dan air bersih jadi pemandangan sehari-hari. Relawan dan lembaga kemanusiaan internasional turun tangan, tapi bantuan jelas tidak cukup. Banyak keluarga hanya bisa membawa pakaian di badan tanpa harta benda. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua mereka sibuk mencari tempat aman dari kemungkinan serangan berikutnya. Reaksi publik Israel pun mulai pecah. Sebagian besar warga marah kepada pemerintah karena dianggap gagal melindungi mereka. Mereka janji Iron Dome bakal jadi perisai, ternyata malah jadi hiasan langit. Mahal tapi nggak ada gunanya, kata salah seorang warga yang rumahnya hancur rata dengan tanah. Politisi Israel pun mulai saling menyalahkan. Perdana Menteri menggelar konferensi pers darurat, tapi pidatonya dipenuhi kalimat defensif. Mereka menyalahkan Mesir sebagai agresor dan berjanji akan membalas dengan serangan lebih keras. Namun publik menilai alasan itu basi. Mereka udah kayak kaset rusak, tiap hari ngomong balas, tapi yang kena malah rakyat sendiri, komentar seorang analis politik dalam siaran TV internasional. Sementara itu, kelompok oposisi di Israel mulai menyerang pemerintah dengan kritik tajam. Mereka menuduh kabinet ceroboh karena menyerang konvoi bantuan Mesir tanpa pertimbangan matang. Mereka pikir Mesir itu sama kayak Gaza, bisa ditendang semaunya. Ternyata salah alamat, yang ditendang malah nendang balik.
ujar salah seorang anggota oposisi. Di level sosial, trauma mendalam mulai muncul. Banyak warga Israel yang tadinya yakin hidup di Yerusalem Barat adalah pilihan aman, kini merasa tidak ada lagi tempat yang benar-benar terlindungi. Psikolog setempat memperingatkan adanya gelombang gangguan mental pasca serangan, terutama pada anak-anak. Yang membuat ironi semakin kental adalah komentar warga Palestina. Beberapa dari mereka secara terbuka menyatakan rasa simpati kemanusiaan, tapi tak sedikit juga yang melontarkan sarkasme. Mungkin sekarang mereka ngerti rasanya tidur ditemani suara rudal. Bedanya, mereka baru kena sekali. Kita udah bertahun-tahun, kata seorang warga Gaza melalui media lokal. Secara politik, serangan ini jadi pukulan telak bagi citra Israel di dalam negeri maupun di luar negeri. Dunia melihat jelas bahwa Israel tidak kebal dari serangan balasan. Warga sipil mereka kini merasakan penderitaan yang selama ini hanya dialami rakyat Palestina. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pemerintah Israel mampu menghadapi krisis internal yang baru lahir? Atau mereka justru akan makin nekat melakukan serangan ke negara tetangga dengan risiko memperluas perang di kawasan? Serangan rudal Mesir ke Yerusalem Barat langsung menggemparkan dunia internasional. Media global ramai menyoroti, sementara pemerintah dari berbagai negara mengeluarkan pernyataan resmi. Namun seperti biasa, respons dunia terbelah antara yang benar-benar mengecam Israel dan yang pura-pura netral sambil tetap membela Tel Aviv. Mesir dengan tegas menyatakan serangan rudal Al-Aqsa adalah balasan yang sah. Menteri Pertahanan Mesir menegaskan, Israel sudah melanggar hukum internasional ketika menyerang konvoi bantuan kemanusiaan di Rafah. Kalau mereka berani ngebom mie instan dan obat-obatan, jangan heran kalau kami balas dengan besi panas, kata juru bicara militer Mesir dengan nada dingin. Negara-negara Arab lain langsung memberikan dukungan moral. Qatar, Suriah, hingga Aljazair menyebut Mesir punya hak untuk merespons. Bahkan beberapa negara yang biasanya diam mulai angkat suara, menyebut Israel sendiri yang memicu eskalasi. Media-media Arab menayangkan gambar kehancuran Yerusalem Barat dengan judul-judul sinis. Rasanya kayak nonton reality show, yang biasanya jadi tukang bully sekarang nangis duluan, tulis salah satu harian Lebanon. Di sisi lain, Washington bereaksi dengan wajah panik. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan mengecam serangan Mesir dan menyebut Israel berhak membela diri. Tapi publik dunia udah hafal pola ini. Amerika itu kayak pacar toksik, udah tahu pasangannya salah, tetap dibela. Bahkan kalau Israel ngebom donat di Gaza, Washington bakal bilang itu langkah defensif, ujar seorang komentator politik di BBC dengan sarkasme. Uni Eropa mencoba mengambil jalan tengah tapi malah terdengar konyol. Mereka menyebut kedua belah pihak harus menahan diri. Netizen rame-rame mengolok pernyataan itu. Gimana ceritanya nyuruh korban dan pelaku sama-sama sabar? Itu kayak nyuruh orang yang rumahnya dibakar untuk peluk si pembakar, tulis seorang aktivis HAM di Twitter. Sementara itu, PBB kembali membuktikan dirinya hanya macan kertas. Sekjen PBB mengeluarkan pernyataan keprihatinan mendalam tanpa ada tindakan nyata. PBB ini hobi koleksi kata keprihatinan. Kalau itu bisa dijual mungkin udah jadi ekspor terbesar mereka, sindir seorang diplomat senior Timur Tengah. Media internasional juga ikut ambil peran. Stasiun TV besar di Barat agak canggung. Mereka biasanya menyajikan narasi Israel korban, tapi kali ini gambar kehancuran terlalu nyata untuk ditutupi. Walaupun begitu, framing tetap terlihat. CNN nyebutnya ledakan misterius, padahal jelas-jelas rudal Mesir. Misterius dari Hong Kong. Di platform media sosial, topik #West Jerusalem trending mendominasi. Ratusan ribu netizen membandingkan kehancuran Yerusalem Barat dengan Gaza. Meme-meme satir beredar luas, memperlihatkan Zionis kini merasakan taste of their own medicine. Salah satunya bergambar tentara Israel berdiri di depan tenda PBB dengan caption, "Welcome to UNRWA Club, membership free for new refugees." Gelombang opini global ini membuat Israel semakin terpojok. Sekutu tradisional mereka memang masih membela, tapi suara publik internasional semakin sulit dikendalikan. Dunia kini melihat bahwa Israel tidak lagi kebal dan Mesir berhasil mengguncangkan mitos tak terkalahkan Zionis.